Amin. Inilah sikapku sama Bapa, lindungi biasa, biar padamu tetap patuh meski iblis membujuk. Waktu ku taat perintahmu, jagalah ya Tuhanku. Pada iblis selalu tidak, pada Bapa pasti ya. Amin. Inilah sikapku sama Bapa, lindungi biasa, biar padamu tetap patuh meski iblis membujuk. Waktu ku taat perintahmu, jagalah ya Tuhanku. Pada iblis selalu tidak, pada Bapa pasti ya. Amin. Inilah sikapku sama Bapa, lindungi biasa, biar padamu tetap patuh meski iblis membujuk. Waktu ku taat perintahmu, jagalah ya Tuhanku. Halo adik-adik, senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali. Kakak berharap kalian tetap sehat selalu dan juga bersukacita senantiasa. Hari ini kakak akan membacakan sebuah surat untuk kalian semua. Surat ini bisa mengubah hidupmu. Sebelum kakak membaca surat tersebut, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Saat kita berdoa, sikap kita harus tepat adik-adik. Matanya ditutup dan juga tangannya dilipat. Harus berkonsentrasi dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu selalu ada untukku. Sekarang aku persiapkan hatiku, telingaku untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Surat yang kakak maksud adalah Alkitab. Alkitab itu seluruhnya berisi tentang firman Tuhan. Dan Tuhan ingin kamu mendengar firman-Nya dengan baik. Dalam perjanjian lama pernah terjadi selama bertahun-tahun umat Tuhan tidak pernah mendengarkan firman Tuhan lagi. Dulu firman Tuhan belum berbentuk buku. Bentuknya masih seperti gulungan kertas, dan gulungan kertas itu tidak dijual di toko-toko. Di zaman itu, umat Tuhan mendengar firman Tuhan melalui nabi-nabi yang mengajar mereka. Tapi walaupun ada nabi yang mengajar mereka, umat Tuhan tidak baik-baik mendengar firman Tuhan, sehingga mereka terus-menerus tidak taat kepada Tuhan. Maka Tuhan terpaksa menghukum mereka. Tuhan membuat mereka kalah perang dan menjadi tawanan Babel. Tapi Tuhan berjanji setelah 70 tahun menjadi tawanan, Tuhan akan mengembalikan mereka ke negerinya. Walaupun Tuhan menghukum bangsa Israel, Tuhan tetap menepati janjinya. Firman Tuhan tidak mungkin dibatalkan. Maka setelah lewat masa 70 tahun itu, Raja Artasasta yang bernama Longimanus membebaskan bangsa Israel. Mereka boleh pulang kembali ke negeri mereka. Ada seorang yang bernama Nehemia. Ia merasa harus melakukan sesuatu agar umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan bertobat, sehingga Tuhan tidak menghukum mereka lagi. Maka pada suatu pagi yang cerah, terjadilah sesuatu yang tidak biasa. Semua orang, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, nenek-nenek, dan kakek-kakek semuanya bangun pagi-pagi benar.
Semua orang keluar dan berjalan ke arah yang sama. Anak-anak juga bergegas-gegas sambil berlari-lari agar jangan ketinggalan. Semua orang berkumpul di bait suci di depan pintu gerbang air. Hari itu adalah hari yang istimewa. Semua orang mengetahui hal itu, bahkan anak-anak yang paling kecil. Menurutmu, apa yang dilakukan orang-orang Israel itu di sana? Oh, ternyata Nehemia menyuruh mereka semua berkumpul dan bertemu Imam Ezra. Tapi untuk apa ya? Adik-adik, tahu nggak untuk apa? Lihat-lihat, Imam Ezra sedang memegang sesuatu di tangannya. Dapatkah kamu menerka apa itu? Benar, yang dipegang itu adalah sebuah gulungan kitab yang berisi firman Tuhan yang kudus. Karena orang-orang itu tidak mempunyai kitab seperti itu di rumah, maka Nehemia meminta Imam Ezra membacakan firman Tuhan untuk mereka. Imam Ezra memandang kepada orang-orang itu, kemudian ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Besar." Imam Ezra memuji Tuhan dan semua orang menyambut dengan Amin, amin. Ketika Imam Ezra memuji Tuhan, semua orang mengangkat tangannya dan berlutut menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Mereka semua sangat bersukacita. Lalu mulailah Imam Ezra membacakan firman Tuhan itu. Imam Ezra membaca dengan sangat jelas dan memberi keterangan-keterangan sehingga orang-orang mengerti. Sepanjang pagi itu, Imam Ezra membaca dan orang-orang mendengarkan. Ketika hari sudah siang, orang-orang itu tetap mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Banyak orang mulai menangis. Di sini banyak orang menangis, di sana lebih banyak lagi yang menangis. Kenapa ya? Ternyata mereka sadar bahwa mereka sudah lama tidak taat kepada Tuhan seperti yang seharusnya mereka lakukan. Hal itu membuat mereka sedih. Mereka mau bertobat dan menaati perintah-perintah Tuhan. Maka Nehemia berkata kepada mereka, Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan. Kita tidak perlu menangis. Pulanglah dan rayakanlah hari ini, sebab Tuhan itulah perlindungan kita. Orang-orang itu berhenti mencucurkan air mata dan mulai memuji serta menyembah Tuhan. Kesedihan mereka berubah menjadi sebuah perayaan karena mereka telah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu telah mengubah hidup mereka. Sekarang mereka sudah bertobat dan mau menaati perintah-perintah Tuhan. Kemudian orang-orang itu pulang untuk memasak makanan mereka dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Semua orang bersukaria. Haleluya! Keesokan harinya, orang-orang itu berbondong-bondong datang lagi untuk mendengarkan Imam Ezra membacakan firman Tuhan. Orang-orang itu begitu senang mendengarkan firman Tuhan. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Setiap hari, mereka berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya, selesailah Imam Ezra membacakan firman Tuhan. Tahukah kamu berapa hari Imam Ezra membacakan firman Tuhan itu? Selama 7 hari, Imam Ezra memimpin orang-orang memuji dan menyembah Tuhan. Setiap hari mereka bersukacita karena mereka telah mendengarkan firman Tuhan yang mengubah hidup mereka. Adik-adik, Tuhan selalu mendengarkan ketika kamu berdoa. Oleh sebab itu, kamu juga harus mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan dengan baik, tidak ngobrol dan tidak melamun.
menyimpan firman Tuhan di dalam hatimu dan menaatinya, agar Tuhan tidak menghukummu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau memberikan telingaku untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Aku mau mengerti perintah-perintah-Mu dan menaatinya. Amin. Nah, hafalan ayat untuk minggu ini adalah Nehemia pasal 8 ayat 4b. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Shalom teman-teman, jangan lupa menghafal ayat setiap minggu ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.